Madrid bisa menang dengan mudah, bisa dibilang sangat mudah Madrid menang melawan Dortmund. Karena Dortmund tidak memberikan perlawanan yang cukup berarti di pertandingan ini. Saya menilai final ini tidak terlalu seru, apalagi tidak terlalu memberikan tekanan. Malah saya menilai final sesungguhnya adalah sewaktu Madrid melawan Manchester City. Salam sehat untuk para legenda penonton sepak bola. Anak cerita dikit nih. Bahas apa kita hari ini, Bang? Kita bahas adalah final Liga Champions termuda Madrid dalam sejarah. Itulah terjadi sewaktu melawan Borussia Dortmund yang baru terjadi berapa hari yang lalu. Yang mau kita bahas, kenapa Madrid bisa menang dengan mudah, bisa dibilang sangat mudah Madrid menang melawan Dortmund. Karena Dortmund tidak memberikan perlawanan yang cukup berarti di pertandingan ini. Dortmund cenderung bermain menunggu dalam arti mengandalkan serangan balik dari Julian Brandt dan Karim Adeyemi dan Jadon Sancho. Jadi jalannya pertandingan ini terjadi sangat monoton. Kenapa sangat monoton? Karena permainan yang diberikan Dortmund tidak efektif. Memang Dortmund bisa mengancam dari berapa poin, mereka hampir saja mencetak gol dan membentur tiang, tapi saya menilai Dortmund tidak memberikan perlawanan kepada Real Madrid. Karena Madrid bermain walaupun tertekan sebegitu banyaknya dari Dortmund di babak pertama, tapi Madrid sangat rileks, sangat tenang, tidak mencerminkan kalau mereka takut, kalau mereka tegang, mereka sangat santai. Mungkin karena faktor Madrid ini sering menjuarai Liga Champions. Jadi juga saya menilai Madrid ini bermain sangat efisien. Apalagi di babak kedua, Madrid bisa memanfaatkan satu sepak pojok menjadi sebuah gol. Dan setelah gol itu bisa dibilang nyaris, bisa dibilang Dortmund sudah menyerah. Apalagi selang berapa menit, 5 menit atau 10 menit ke depan, Vini mencetak gol lagi. Jadi Dortmund sudah sangat habis. Terus juga yang mau saya koreksi tentang gaya permainan Dortmund. Saya memberikan apresiasi kepada Edin Terzic yang memberikan gaya permainan sangat berbeda di partai final ini. Karena mereka bermain dengan formasi dasar 4-2-3-1, tapi sewaktu jalannya pertandingan berubah. Karena di formasi dasarnya Mark Hammer dan Slotterbeck bermain sebagai bek tengah, ditemani oleh Ryerson sebagai bek kanan dan Madsen sebagai bek kiri. Tapi dengan penerapannya nanti Emre Can akan menjadi seorang bek tengah di antara Slotterbeck dan Mark Hammers. Jadi gaya permainan itu sangat bagus. Jadi Madsen dan Ryerson menjadi gelandang. Jadi gelandang Dortmund sangat banyak di tengah. Jadi itu bisa menjadi senjata Dortmund untuk melakukan serangan-serangan yang sangat brutal pada Real Madrid. Terus juga di pertandingan itu Kroos bermain lebih ke belakang karena dia tidak mendapatkan bola di tengah karena di lini tengah sangat dikuasai oleh Borussia Dortmund. Jadi Kroos bermain sangat ke belakang. Itu nilai plus dari Edin Terzic dengan taktikal yang diberikan, dengan bermain lebih berani, dengan memberikan Emre Can sebagai gelandang libero. Kalau di zaman dulu libero jadinya. Jadi Emre Can menjadi gelandang back sekaligus gelandang. Terus juga saya menilai final ini tidak terlalu seru, apalagi tidak terlalu memberikan tekanan Dortmund. Malah saya menilai final sesungguhnya adalah sewaktu Madrid melawan Manchester City. Karena di pertandingan itu Madrid bermain sangat tegang, sangat rapi. Karena City juga bermain sangat all out. Tapi memang Madrid kembali menunjukkan kalau mereka memang benar-benar memiliki mental juara. Terus juga apalagi di pertandingan semifinal melawan Bayern Munchen, Madrid bisa memberikan dengan 2 gol dari Jose Lumato. Madrid membuktikan kalau mereka memang spesialis turnamen. Dengan menjuarai Liga Champions musim ini, Madrid resmi mendapatkan gelar ke-15 Liga Champions.
Jadi Madrid resmi mengukuhkan dirinya adalah tim atau klub tersukses di dunia dan di akhirat. Jadi juga Madrid juga mengukuhkan dirinya sebagai tim yang sangat sulit untuk dikalahkan di kompetisi ini. Bahkan runner up mereka, pesaing terdekat mereka, AC Milan baru mengoleksi 7 trofi. Jadi sangat jauh kontras dengan Real Madrid yang sangat superior. Terus juga dengan gelar Liga Champions ini menjadi gelar ke-6 bagi Kroos, Modric, Carvajal, dan Nacho. Dan ke-6 gelar UCL yang didapatkan mereka ini bahkan mengalahkan gelar yang didapatkan oleh Barcelonanya Juan Laporta, tim terhebat di dunia. Jadi gelar ke-6 ini mengukuhkan diri mereka sebagai 4 orang pertama yang mendapatkan 6 UCL. Jadi mereka akan masuk dalam buku sejarah Real Madrid sebagai legenda. Apalagi gelar ini juga menjadi gelar perpisahan bagi seorang Toni Kroos. Mungkin kita sebagai Madridista, sebagai saya juga seorang Madridista, sangat sedih dengan kepergian Toni Kroos. Bahkan saya menilai di awal musim, di pertengahan musim kemarin, Modric yang akan hengkang dari Real Madrid. Tapi di penghujung liga ternyata Toni Kroos memberikan statementnya di media bahwa dia akan mengakhiri karir di Real Madrid musim ini. Euro akan menjadi kompetisi terakhir bagi Toni Kroos, dan saya sebagai Madridista berharap Kroos bisa menutup musim ini dengan menjuarai Euro. Terus juga yang mau kita bahas tentang Nacho. Nacho juga mendapatkan 6 gelar UCL musim ini. Dan Nacho sudah berpamitan dengan staf pelatih dan pemilik Florentino Perez. Karena dia akan melanjutkan karirnya seperti yang diberitakan Fabrizio Romano, dia akan bergabung dengan Lionel Messi CS ke Inter Miami. Jadi ini adalah musim terakhir Nacho sebagai kapten Real Madrid, dan Nacho akan bergabung dengan Inter Miami digosipkan. Terus untuk Modric dengan 6 trofi Liga Champions ini, Modric juga musim depan mungkin akan menjadi kapten Real Madrid, kapten pertama. Karena digosipkan Modric diberikan kontrak 1 tahun lagi oleh Florentino Perez, dan dia mungkin dengan kepergian Nacho dan Toni Kroos, Modric akan menjadi kapten utama Real Madrid dan diwakil kapten Dani Carvajal dan kapten ketiga Fede Valverde. Jadi untuk Modric akan memimpin para pasukan muda Real Madrid musim depan. Terus juga untuk Carvajal dengan 6 UCL ini mungkin Carvajal akan diperpanjang kontraknya masih 2-3 tahun, karena dengan usia Carvajal yang masih 31 tahun, dia masih bisa berkompetisi dengan gaya permainan yang tidak menurun. Mungkin dia akan diberikan kontrak 2-3 tahun lagi di Real Madrid. Jadi Carvajal bisa mengukir sejarah untuk dirinya sendiri, menjadi orang pertama yang mendapatkan 7 bahkan mungkin 12 Liga Champions untuk dirinya sendiri. Nah, terus juga yang mau kita bahas lagi, mungkin Madrid harus berbenah di musim depan karena para kompetitornya Barcelona dengan masuknya Hansi Flick pasti akan berbenah. Madrid tidak mungkin tidak memiliki striker karena pasti terbaca dengan gaya permainan Madrid sekarang. Tapi dengan gosip yang beredar, mungkin dalam 24 jam ke depan Kylian Mbappe akan diresmikan oleh Real Madrid. Nah, terus juga Real Madrid juga setelah kedatangan Mbappe digosipkan sangat kencang akan menjual Rodrigo Goes ke Manchester City. Jadi untuk manajemen Real Madrid, semoga saja Rodrigo tidak dilepas, karena Rodrigo adalah pemain yang sangat bagus. Karena Rodrigo dan Vini itu memiliki level permainan yang sama, cuma Rodrigo itu lebih menusuk lebih ke tengah dari bidang posisi, sedangkan Vini di wing kiri. Jadi juga untuk musim depan juga Madrid ini harus berbenah di wing kiri. Di wing kiri mungkin tidak Ferland Mendy dan Fran Garcia tidak begitu sangat kontras perbedaannya, karena Fran Garcia bagus di bidang menyerang dan Ferland Mendy bagus di bidang bertahan. Jadi dengan gosip yang beredar Alphonso Davies akan merapat ke Real Madrid, tapi yang jadi pertanyaan, Bayern Munchen menginginkan Ferland Mendy sebagai barter dari Alphonso Davies, sedangkan Carlo Ancelotti menginginkan
Ferland Mendy dan Alfonso Davies sebagai winger kiri musim depan. Jadi kita lihat saja kelanjutannya bagaimana. Semoga saja Madrid bisa berbenah di musim ini dan di musim depan. Dan untuk Borussia Dortmund ini sebagai prestasi untuk The Borussian bisa masuk ke partai final, dan semoga saja Dortmund bisa tidak murah menjual pemainnya, karena Dortmund ini adalah tim yang bagus tapi sangat mudah menjual pemain. Ya, mungkin itu saja pembahasan yang akan kita bahas tentang pertandingan UCL yang baru saja bergulir. Untuk para legenda sepak bola, apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar, karena kritik dan saran dari para legenda akan membangun channel kami menjadi lebih baik. Dan untuk para rekan-rekan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bye.